Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juni Astuti dari Prodi Alih Jenjang D4 TLM yang menyampaikan tugas penyampaian materi dengan tema prinsip dasar imunohistokimia. Prinsip dasar imunohistokimia ini bertujuan untuk mendeteksi, untuk mengetahui level ekskresi proteinnya saja. Jadi perbandingan dan pencarian posisinya itu seperti apa. Di PA itu ada 3 level pemeriksaan, yaitu ada level dasar, yang kedua itu level imunohistokimia, yaitu level yang tengah, dan yang ketiga itu adalah pemeriksaan molekuler. Pemeriksaan dasar di level pertama ini yaitu untuk pencarian berdasarkan perubahan morfologinya. Terus yang kedua itu level yang tengah yaitu pemeriksaan imunohistokimia ini, yaitu untuk mencari ekskresi protein dari sebuah jaringan. Yang ketiga itu level yang ketiga itu untuk pemeriksaan molekuler, contohnya seperti PCR dan sequencing. Untuk ICC dan IHC ini prosesnya hampir sama. Perbedaannya yaitu untuk ICC ini sampel yang digunakan adalah sampel sitologi, sedangkan untuk pemeriksaan IHC ini adalah sampel yang digunakan adalah histologi atau berupa jaringan. Yang berikutnya ada pemeriksaan dengan teknik Western blot, flow cytometry, dan ELISA. Untuk ELISA, IHC, dan ICC ini satu level. Hanya kedua metode ini tidak bisa menggantikan posisinya karena masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk ELISA, outputnya itu berupa angka. Jadi total kandungan proteinnya itu berapa, berdasarkan dari sampel yang digunakan itu liquid. Hasilnya itu tidak bisa digunakan untuk mendeteksi sel mana yang mengekskresikan protein tersebut. Sedangkan perbedaan di imunohistokimia ini adalah yang dilihatnya bukan total kandungan proteinnya, tetapi sel mana yang mengekskresikan protein tersebut. Jadi outputnya nanti secara mikroskopis untuk melihat sel mana yang ditargetkan. IHC ini digunakan untuk pengobatan atau sebuah terapi. Sedangkan untuk flow cytometry prinsipnya itu sama dengan reaksi antigen dan antibodi, namun tidak bisa untuk menilai sel mana yang mengekskresikan protein. Metode dengan penembakan sinar hematologi analyzer, jadi sel yang lewat ditangkap oleh alat. Jadi sel yang telah ditangkap itu adalah sel yang telah dilapisi dengan antigen tertentu, sehingga akan terlihat sel mana yang dilapisi antigen tersebut itu yang tertangkap oleh alat tersebut. Kelebihan dari IHK, jadi kelebihannya ini antibodi yang akan mengikat antigennya itu antibodinya secara spesifik, terus bisa untuk memberikan informasi lokasi yang pasti, terus bisa juga digunakan untuk menemukan sel dan protein tertentu, dan dapat juga digunakan untuk mengidentifikasi kejadian seluler, misalnya seperti kasus apoptosi. Untuk aplikasinya, jadi tujuan yang pertama adalah untuk menilai sel kanker, terus dari perjalanan dari tumor itu sendiri, terus metastasis atau penyebarannya itu seperti apa, respon dari sebuah pengobatan, terus sebagai untuk infeksi. Tujuannya juga untuk sebagai degenerasi saraf, otot maupun otak. Jadi respon treatment. Untuk respon treatment, tujuan IHK ini terkait dengan penentuan terapi. Contohnya pada kanker payudara yang paling umum adalah pada 3 jenis sel ini, yaitu marker ER, PR, dan HER2 yang akan mewakili untuk sebuah pengobatan. Jadi sebelum pasien di kemo dilakukan dulu target terapi. Kalau pasiennya kanker payudara, contohnya dengan target IR positif, akan diberikan hormonal terapi anti-IR. Sedangkan untuk dengan PR yang positif juga sama, jadi akan diberikan hormonal terapi anti-PR. Untuk HER2 juga demikian, jika hasilnya positif, bentukan HER2-nya adalah akan diberikan terapi hormonalnya HER2. Bentukan HER2 adalah sebuah gradasi, yang paling bagus adalah yang respon positifnya itu 3. Jadi IHK ini akan penggabungan dari teknik histologi.
imunologi dan biokimia yang digunakan untuk mendeteksi komponen jaringan tertentu melalui reaksi antigen antibodi spesifik yang bisa ditandai dengan label yang terlihat. Target area dari antigen seluler pada IHK ini yaitu sitoplasma, yaitu intinya. Terus jadi ada sitonuklear, sel membran. Terus ada dari lipid dan protein. Bicara sel itu akan menjadi 3 bagian ya. Ada sitoplasma, nuklear, dan sel membran. Jadi sel membran ini tuh dari bagian terluar dari sitoplasma atau bagian terluar dari dinding sel. Hal yang perlu diperhatikan pada teknik ini adalah untuk pemilihan antibodinya, cara fiksasinya, sectioningnya, terus antigen retroviral yang digunakan, cara blockingnya, pengerjaan kontrolnya, metode yang digunakan yaitu ada direct dan indirect, juga ada immunoenzim, fluoresen, dan multiple labeling. L, IHC, sampel yang ada berbasis IHC ini sampel yang ada itu berbasis parafin dan flow cytometry. Terus ada WB, whole blood, ELISA, dan immunoperoksidase. Contoh datasheet pada vendor yang digunakan yaitu dengan merek EpChem. Jadi marker yang digunakan yaitu estrogen reception alpha, hostnya yang digunakan yaitu antibody yang dibuat di kelinci atau rabbit. Aplikasinya bisa digunakan untuk flow cytometry, whole blood, IHC, IHCP, dan lain-lain. Berarti di sini keterangannya tidak bisa digunakan untuk ELISA. Sampel yang digunakan adalah untuk manusia. Jadi jika kita punya sampel untuk mouse, tapi pemeriksaannya untuk human, maka tidak akan bereaksi. Untuk terminologinya yaitu antigen yaitu molekul yang menginduksi pembentukan antibodi, sedangkan epitop yaitu bagian antigen yang mampu menginduksi formasi antibodi. Metode contohnya yaitu metode direct, di mana antibodi primer yang sudah di mana antigen merupakan sel kanker yang telah direaksikan. Baik prinsip dasarnya metode direct. Contohnya metode direct, di mana antigen itu merupakan sel kankernya direaksikan dengan antibodi primer yang sudah diberikan label. Lalu labelnya bisa berbasis fluoresen atau berbasis enzim. Enzim yang dipakai ada 3 pilihannya, yaitu glukose oksidase, alkali fosfatase, peroksidase. Yang enzim yang paling umum digunakan yaitu enzim peroksidase. Sedangkan kromogen yang digunakannya itu ada 3. Ada DAB atau DAB, aminoetil karbonat atau AEC, dan fusin. Yang paling umum digunakan yaitu yang DAB atau diaminobenzidin. Biasanya menggunakan enzim peroksidase. Untuk reaksi enzimnya, jadi zat pewarnanya itu karena adanya ikatan antigen dan antibodi, karena kan ikatan antigen antibodinya tidak kasat mata, jadi memerlukan zat warna, maka dibantu proses oksidase dari kromogennya, di mana di sini enzim akan direaksikan dengan substrat. Substratnya ini berdasarkan enzim yang dipakai. Kalau enzimnya enzim H2O, maka substratnya juga H2O. Jadi setelah direaksikan, diberikan kromogen, maka akan menimbulkan suatu endapan yang berwarna. Contohnya yaitu dengan AEC akan menimbulkan endapan merah, sedangkan dengan menggunakan enzim DAB akan menghasilkan warna coklat. Contoh pelabelannya, kalau kita beli, contoh yang ada dipakai yaitu contoh yang di atas adalah contoh label yang terkonjugasi. Bentuknya itu yang di atas adalah berbentuk serbuk, sedangkan yang di bawah ini berbentuknya cair atau
yang di bawah itu yang cair atau unconjugate atau tidak terkonjugasi. Jadi siap langsung dipakai. Metode IHK ini ada dua, metode direct dan indirect. Jadi kalau direct itu adalah perbedaannya itu antibodi primernya sudah dilabelkan atau bereaksi langsung dengan antigen pada jaringan. Sedangkan untuk indirect atau sandwich atau proses tidak langsung di mana antibodi primernya itu tidak berlabel, jadi harus direaksikan dengan antigen pada jaringan dulu. Terus konjugasi yang keduanya yaitu akan direaksikan ke antibodi primer. Metode direct, metode ada dua yaitu direct dan indirect. Metode direct ini enzim ditempelkan langsung ke antibodi primer. Sedangkan metode indirect ini enzim diikat dari antibodi sekunder, bukan di primer. Antibodi primernya belum terkonjugasi, belum terkonjugasi, antibodi ada antibodi sekunder dan antibodi tersier. Perbedaannya itu pada peletakan enzimnya. Jenis metode IHK yang indirect yaitu ada 5. Yang paling umum dipakai di Indonesia adalah LSAB dan polymer base. Yang lain biasanya populer di dunia research dan bukan pelayanan. Jadi untuk PAP, APAAP, ABC itu terkenalnya di dunia research. Metode peroksidase atau PAP dan alkali fosfatase, perbedaannya hanya di enzim. Antibodi sekundernya tetap sama, tahapannya juga tetap sama. Sedangkan untuk metode avidin biotin kompleks atau ABC, kromogennya akan terjadi endapan. DAB-nya diberikan terjadi proses oksidase, lalu akan terjadi endapan yang berwarna, di mana pada saat dilihat di mikroskop akan terlihat spot warna coklat. Spot warna coklat ini hasil dari oksidase si kromogennya. Untuk LSAB atau metode label streptavidin biotin, perbedaannya hanya di avidinnya. Avidinnya diambil dari Streptomyces avidini. Hasilnya LSAB lebih bersih dibandingkan ABC karena streptavidinnya lebih bersih. Terus metode avidin biotin streptavidin, metode ini mengatasi beberapa masalah yang berhubungan dengan sistem ABC dengan mensubstitusi streptavidin dengan avidin dan mengkonjugasi secara langsung streptavidin menjadi molekul enzim. Jadi penggunaan streptavidin pada avidin itu untuk streptavidin ini tidak ada karbohidrat, susu elektriknya mendekati normal, enzimnya secara langsung terkonjugasi pada sistem BA. Ini merupakan komparasi metodenya, polymer base label. Ini salah satu gambaran metode antigen yang berlabel double stain. Metode double stain ini pada imunohistokimia, yaitu salah satu contohnya ini menggunakan satu slide atau satu sampel. Biasanya digunakan untuk mendeteksi dua protein sekaligus. Jadi dapat divisualisasikan di mikroskop dengan warna yang berbeda. Menggunakan dua marker bisa terdeteksi secara terpisah. Terus untuk kontrol IHK ini ada 3. Kontrol jaringan ini bisa berlaku terpisah, slide pasien, lalu slide kontrol. Tapi yang terbaik kita lakukan adalah satu slide terdiri dari slide jaringan pasien, terus kontrol positif, kontrol negatif. Tapi memang agak repot karena melakukan pemotongan jaringannya itu akan dilakukan secara berulang. Untuk internal kontrolnya yaitu menggunakan sel normal yang ikut bereaksi. Untuk kontrol positif, untuk kontrol menggunakan kontrol positif dan kontrol negatif juga digunakan metode kontrol internal.
Untuk kontrol positifnya itu digunakan untuk mengecek prosedur sama kualitas reagennya benar atau tidak, sudah sesuai atau tidak. Jadi jaringan lain yang mengandung antigen atau understudy ikut semuanya. Prosedur yang dilakukan itu pengecekannya pada tahapan dan durasinya, waktu pengecekannya. Reagensianya juga digunakan bagaimana sih spesifikasinya dan konsentrasinya. Terus hasilnya pun harus positif. Kalau positif lemah, itu berarti ada masalah dari sensitivitasnya, mungkin kualitas reagennya yang bermasalah atau juga prosedurnya yang salah. Untuk kontrol negatif, jadi spesifiknya menggunakan negatif kontrol. Tujuannya itu untuk mengecek spesifitas antibodi primer tersebut. Jadi jaringan lain tanpa antigen ikut semua pada tahapan ini. Jadi jaringan kasus tahapan antibodi primernya diganti dengan serum normal. Hasilnya pun harus negatif. Kalau positif lemah atau non spesifik itu sebagai baseline-nya aja. Kalau non spesifik negatif kontrol, tujuannya itu untuk mengecek non spesifik background standing-nya pada sampel. Jadi jaringan yang sama dengan sampel pasien, terus ditambah dengan antibodi primer diganti atau ditiadakan, hasilnya harus negatif. Kalau hasilnya positif, bisa digunakan sebagai baseline untuk interpretasi slide kasus. Kontrol internalnya yaitu dapat digunakan sel yang mengandung antigen yang terdapat pada jaringan sampel pasien tersebut, yang digunakan sebagai kontrol positif terbaik. Ini berikut adalah skema kontrolnya. Jadi skema kontrol ini digunakan untuk penentuan prosedur yang kita jalani, yang membuat ekspektasinya itu adalah dokter PA. Jadi jika kita melakukan kontrol positif, di sini ada kontrol positif, kontrol negatif, dan kasusnya apa. Jadi kalau hasil dari kontrol positif dan kontrol negatif berarti kasusnya itu positif sesuai dengan ekspektasi dari dokter PA. Tapi kalau misalnya kontrol positifnya positif, kontrol negatifnya negatif, kasusnya itu positif atau negatif, itu berarti kan tidak sesuai ekspektasi, berarti dilakukan quality internal. Terus kalau misalnya hasilnya kontrol positif dan negatifnya negatif, berarti ini hasilnya invalid. Juga berlaku untuk kontrol positif dan negatif sama-sama hasilnya positif, berarti hasilnya juga invalid, itu perlu dilakukan pengulangan pemeriksaan. Faktor yang mempengaruhi ada faktor preanalitik, di mana prosesnya sebelum atau awal, jadi masuknya jaringan dalam formalin, terus jenis fiksasinya apa, waktu fiksasinya bagaimana, proses dekalsifikasinya, terus proses manual atau alat, terus proses pengeringannya bagaimana. Untuk proses analitik ini biasanya kendalanya itu di pemilihan antibodinya dan SDM yang benar-benar kompeten atau qualified. Jadi memerlukan teknik yang benar-benar sudah sesuai. Terus untuk post analitiknya, ini merupakan kompetensi atau kewenangan dari dokter PA atau administrasi. Faktor processing tissue influencing IHK, hasilnya itu untuk fiksasi delay, fixative type, fixative concentration, pH dan buffernya, waktu fiksasinya, reagen dan kondisi dari dehidrasinya, cara membersihkannya, parafin embedding, temperaturnya, harus diperhatikan kondisi dari slide-nya. Terus faktor-faktor dengan no reported effect on IHC result. Jadi tissue fixative ratio-nya, terus penggunaan dari prosesornya, parafinnya, penomoran dari posisinya, durasi dari pemblokan parafin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum. Dilanjutkan pada materi yang kedua, yaitu basic techniques of immunohistochemistry. Jadi tahapan-tahapan IHK dengan metode indirect ini
di mana slide atau spesimen yang unstained atau belum dilakukan pemulasan dilanjutkan dengan proses deparafinisasi dan dehidrasi. Lalu dilanjutkan dengan blocking atau ada beberapa teknik yaitu proses H2O-nya sebelum retrieval. Dan ada penambahan H2O-nya itu setelah antigen retrieval. Tapi lebih baik itu penambahan H2O2-nya itu setelah retrieval, karena pada tahapan ini yang paling baik. Jadi kalau H2O-nya dilakukan di awal pada slide yang dilakukan di slide yang dalam kondisi rontok, maka pada proses H2O-nya akan sia-sia. Jadi pembuatan H2O-nya itu lebih baik kita lakukan fresh, dibuat pada saat kita akan menggunakan. Lalu akan ada penambahan antigen retrieval, proses selanjutnya yaitu penambahan antibodi primer, akan dilakukan pencucian, lalu ditambahkan dengan antibodi sekunder. Selanjutnya yaitu ditambahkan DAB atau enzim dengan bahan kimia. Jadi akan terjadi pengikatan zat warna, setelah zat warna ini terjadi pengikatan akan menimbulkan endapan berwarna coklat. Ini dengan menggunakan enzim DAB. Jadi warnanya itu akan tergantung dari kromogen apa yang dipakai. Untuk penjelasan pada tahapan yang pertama yaitu deparafinisasi. Jadi langkah ini tuh digunakan untuk membuang parafin dari permukaan sel. Jadi sehingga antigen yang dicari itu dapat terdeteksi oleh antibodi. Untuk pembilasannya sendiri dilakukan itu setelah inkubasi. Jadi ada dua nih konjugat, ada PBS atau TBS. Jadi konjugatnya itu kalau PBS itu konjugatnya berbasis, sedangkan untuk TBS itu HRP atau AP. Yang Twin 20 ini merupakan sejenis deterjen. Jadi digunakan untuk memecah hidrofilik. Untuk antigen retrieval, prosesnya itu menurut Montero, karena formalin ini kan bersifat memblok enzim autofil yang kita berikan antibodi. Jadi memang harus dipecah. Caranya itu ada dua, yaitu dengan cara pemanasan dan cara enzim proteolitik. Ada contoh ilustrasinya, di mana yang langkah pertama itu jaringannya sebelum difiksasi. Yang tengah itu adalah setelah difiksasi akan terbentuk jaringan akan sedikit berwarna. Yang tengah bawah itu dengan cara mengikat ini hasilnya jadi hasil negatif palsu. Untuk antigen retrieval dengan yang pertama itu higher atau heat induced epitope retrieval. Jadi cara ini yaitu dengan cara dipanaskan. Buffernya yang paling umum itu ada 4. Dari keempat buffernya itu yang paling umum itu ada 4. Jadi ada citrat dengan pH 6, EDTA dengan pH 8, terus EDTA dengan pH 9, dan terus HCl dengan pH 10. Dari keempat ini yang paling sering digunakan adalah citrat dengan pH 6 dan terus EDTA dengan pH 9. Kekurangannya yaitu slide yang sudah dipanaskan itu tidak boleh kering karena akan menyebabkan backgroundnya menjadi coklat semua. Tahapan kedua dari antigen retrieval yaitu menggunakan peer. Mohon maaf, jadi yang atas ini adalah ilustrasi dari ikatan here ya. Enzimnya ini akan dipecah supaya terpisah sehingga dapat diikat dengan antibodi primer.
Kenapa pH yang terbaik adalah pH 6 dan 9? Karena di pH 6 dan 9 ini di mana kondisinya ini sudah naik, jadi dari penelitian ini sering digunakan adalah pH 9, jadi epitopnya itu sudah terbuka sempurna pada hampir semua marker. Terus tahapan yang kedua yaitu antigen retrieval menggunakan PIR, di mana memecah ikatan silang dengan enzim. Jadi kita harus melakukan uji coba dulu berapa lama waktu jaringan tersebut proteinnya dipecah tanpa berlebihan. Ada dua resiko, yaitu under dan over. Jadi prosedur ini juga banyak yang menyukai karena harganya juga cukup murah. Terus berikut adalah gambaran dari sistem PIR. Terus untuk blocking yang digunakan yaitu dengan endogenous peroksidase, dan blocking serumnya itu Fc reseptor. Contoh penambahan H2O2 digunakan untuk menghindari hasil positif palsu. Antigen yang dicari adalah senyawa endogen peroksidase. Di sini contohnya terjadi pada ginjal, hati, dan limfa. Jadi biotin, vitamin B yang terdapat di beberapa organ seperti ginjal, hati, dan limfa dapat menjadi penyebab pewarnaan latar belakangnya menjadi non-spesifik yang tinggi. Alkali fosfatase di sini merupakan enzim yang banyak terdapat pada jaringan seperti jaringan hati, tulang, usus, plasenta, terus beberapa tumor dan leukosit. Aktivitas endogen AP sendiri itu bisa diblokir oleh adanya levamisol dan asam asetat 20%. Rekomendasinya menggunakan TBS karena ada senyawa fosfatnya. Blocking yang kedua yaitu blocking serum. Proteinnya non spesifik, jadi antigennya yang akan dicari. Di sini sebagai contohnya ada reseptor Fc yang ada pada membran sel makrofag, monosit, granulosit, limfosit, dan beberapa sel lain. Mungkin secara teori akan mengikat bagian Fc dari antibodi yang digunakan untuk immunolabeling. Jadi untuk memblokir reseptor Fc ini, endogen yang digunakan adalah serum normal dengan 2,5% yang sudah diinkubasi di bagiannya selama 15-30 menit. Berasal dari spesies yang sama untuk memproduksi antibodi sekunder. Antibodi primer. Jadi antibodi primer ini mengacu kepada antibodi yang bereaksi spesifik kepada antigen yang dicari. Terus ada juga antibodi monoklonal dan poliklonal. Dari pabrikan itu biasanya menyediakan dua format, yaitu ada konsentrasi atau ready to use atau RTU. Untuk konsentrat, jadi kita melakukan dulu nih pengenceran. Untuk yang kedua yaitu uji coba dulu beberapa konsentrasinya yang akan menghasilkan konsentrasi yang maksimal. Jadi antibodi RTU ini lebih nyaman dan terstandarisasi, namun biayanya sedikit lebih besar daripada antibodi yang konsentrat. Titer dan dilusi antibodi primer. Jadi dalam proses pengenceran itu ada beberapa terminologi, yaitu titer dan dilusi antibodi primer. Titer itu adalah merupakan pengenceran dari antibodi yang tertinggi yang menghasilkan warna yang lebih spesifik, warnanya lebih kuat dengan background staining-nya itu paling sedikit. Sedangkan dilusi itu adalah sebuah rasio dari konsentrasi antibodi terhadap volume total dari pengenceran yang kita inginkan. Terus laluran kerjanya juga harus optimal, biasanya ditentukan dengan titrasi atau seri pengenceran. Ini merupakan contoh titer dan dilusi.
Ada 5 serial pengenceran di sini, ada pengenceran 1:50, 1:100, 1:200, 1:400, 1:800. Jadi titer yang paling tinggi itu akan menghasilkan hasil yang paling maksimal, yaitu pengenceran 1:800. Target selnya warnanya sudah baik, terus backgroundnya ini warnanya sudah samar atau tidak tajam dibandingkan dengan pengenceran 1:50 di awal, di mana target selnya ini warnanya jelas, tapi backgroundnya ini juga lebih jelas. Sedangkan titik kedua ini target selnya warnanya sudah agak memudar, namun backgroundnya juga masih terlihat agak samar. Untuk pengenceran 1:200 juga begitu, target selnya masih jelas, backgroundnya juga jelas. Sedangkan di pengenceran 1:400 target selnya sudah memudar, namun masih terlihat jelas dan background selnya itu sudah agak samar. Jadi untuk HE ini yang baik itu adalah intinya warnanya agak kuat tapi backgroundnya itu bersih. Ini contoh yang gambaran dari pengenceran 1:50 di mana backgroundnya ini warnanya masih jelas, juga target selnya juga sangat amat lebih tajam warnanya, berbeda dengan titer dan dilusi yang perbandingan 1:800. Jadi target sel dan backgroundnya ini sudah sama-sama sama. Ini perbandingan 200, 1:200 yang memberikan warna kontras positif maksimal dengan tanpa background staining. Ini juga merupakan gambaran dari hasil pewarnaan, di mana inti selnya jelas, backgroundnya sudah mulai memudar, jadi akan terlihat gambaran sel mana yang sudah abnormal. Dan untuk waktu inkubasi, jadi waktu semakin lama waktu inkubasi, maka potensi background stainingnya itu makin kuat. Jadi waktu inkubasi itu berbanding lurus dengan konsentrasi antibodi. Konsentrasinya semakin pekat, maka waktu inkubasinya semakin cepat. Waktu maksimal yang digunakan yaitu 60 menit. Waktu maksimal, jadi rentang waktu inkubasi yang baik itu 30-60, tapi waktu maksimal itu hanya tidak lebih dari 60 menit. Untuk suhu inkubasinya, jadi pada suhu 37 itu reaksi antigen antibodinya itu akan meningkat dibandingkan dengan kondisi dengan suhu kamar. Peningkatan suhunya juga memungkinkan untuk pengenceran antibodinya menjadi akan lebih tinggi. Humidity chambernya juga harus digunakan saat inkubasi pada suhu yang lebih tinggi untuk mencegah pengeringan jaringan. Enzim dan kromogen. Jadi sistem untuk mendeteksi melekatnya label enzim ke antibodi primer atau sekunder agar dapat divisualisasikan lokasi ikatan antibodinya pada jaringan tertentu. Jadi enzim atau konjugasi adalah protein yang bertindak sebagai katalis untuk meningkatkan laju reaksi kimia. Dapat digunakan untuk merubah reagen tidak berwarna ke dalam produk berwarna stabil guna menandai lokasi kompleks antibodi antigen. Sedangkan untuk kromogen itu adalah sebuah zat yang dapat menyerap cahaya untuk menghasilkan warna. Enzim label yang biasa digunakan pada teknik IHK ini yaitu HRP dan alkali fosfatase atau AP. HRP ini adalah enzim yang mengkatalis hidrogen peroksidasi atau H2O2 untuk menjadi air dan oksigen. Sedangkan kromogen yang biasa digunakan pada teknik HRP ini ada AEC atau triamino 9-ethylene carbazole dan DAB atau diamethylbenzene. Karakteristik kromogen pada IHK berikut gambarannya. Terus substrat yang digunakan pada teknik ini. Jadi AEC ini akan dioksidasi oleh AHRP yang akan menghasilkan produk berwarna merah terang. Jadi produk reaksi ini itu nggak stabil dan bisa memudar berdasarkan seiring berjalannya waktu. AEC ini itu mudah larut dalam alkohol. Jadi slide yang terpulas itu harus memperhitungkan juga penggunaan konsentrasi non-alkoholik hematoksilinnya atau Mayer, biasanya Myers atau Giles. Jadi slide AEC itu harus menggunakan mounting medium berbasis air.
Untuk DAB dioksidasi oleh HRP akan menghasilkan produk berwarna coklat gelap. Jadi produk reaksi ini akan stabil dan tidak luntur seiring berjalannya waktu. Berikut contoh gambaran dari AEC dan DAB, di mana AEC ini akan menghasilkan sel yang akan berwarna merah dan DAB ini akan berwarna coklat. Jadi contoh IHK ini berdasarkan perbedaan kromogen yang digunakan. Untuk slide DAB itu dapat menggunakan permanen organic base atau mounting media. Dalam beberapa prosedur IHK, warna coklat gelap itu dapat dimodifikasi dan diintensifikasikan dengan penambahan logam berupa tembaga atau kobalt ke dalam larutan DAB-nya. Jadi DAB ini tidak cocok untuk kasus melanoma karena pigmen coklat gelap endogen dalam sel tumor itu bisa dikacaukan dengan produk reaksi DAB. Untuk setup laboratori imunohistokimia, ini untuk contoh alat dan bahannya, ada freezer, cryo embedded media, sukrose 4% PFA, mikrotoma, ada glass slide, cover slip, refrigerator, inkubator, silin, dan etanol. Contoh alat dan bahan berikutnya yaitu untuk treatment tisunya ada berupa serum BSA, citrat buffer, terus EDTA buffer, sama boiling source. Untuk detection atau visualization-nya itu ada primary dan secondary antibodies, hematoxylin, citrat atau tris EDTA buffer, DAB solution, dan mikroskop. Tahapan prosedur imunohistokimia. Ini adalah yang berbasis LSAB menggunakan marker IR pada kasus kanker payudara. Jadi udah satu kit yang reagen menggunakan Ultratech. Contohnya yaitu UCIS 125 atau Skytech. Step by stepnya, langkah-langkahnya yang pertama yaitu proses deparafinisasi, di mana slide-nya itu unstain atau belum diwarnai, terus akan dilakukan rehidrasi. Proses selanjutnya itu akan muncul jadi. Step kedua itu tissue section, jadi deparafinisasi dan proses rehidrasi. Terus untuk proses selanjutannya itu melakukan blocking sel dengan peroksidase selama 10 menit. Tujuannya adalah untuk menginaktivasi aktivitas endogen peroksidase. Terus tahap berikutnya yaitu dibilas dengan PBS sebanyak 2 kali, lalu dimasukkan ke dalam microwave, pressure cooker atau water bath dengan citrat buffer solutionnya yaitu dengan pH 6. Langkah selanjutnya dibilas lagi dengan PBS sebanyak 4 kali, lalu sel di blok untuk melakukan proses pewarnaan yang non-spesifik. Dibilas lagi, dilakukan pembilasan dengan PBS sebanyak 1 kali, lalu ditambahkan antibodi primer IR atau PR yang ready to use selama 30-60 menit. Dibilas kembali dengan PBS 4 kali, lalu ditambahkan dengan Ultratech polyvalent antibody selama 10 menit. Lalu selanjutnya lakukan pembilasan lagi dengan PBS sebanyak 4 kali. Lalu ditambahkan dengan Ultratech HRP konjugasi selama 10 menit. Bilas lagi dengan PBS sebanyak 3 kali, lalu prosesnya dilanjutkan dengan pembilasan dengan Aquade sebanyak 1 kali. Setelah itu ditambahkan dengan DAB kromogen dan didiamkan selama 5 menit. Tahapan selanjutnya dilakukan pembilasan lagi dengan Aquade sebanyak 3 kali, lalu setelahnya ditambahkan dengan counter stain dengan Myers hematoxylin dan didiamkan selama 1-2 menit. Lakukan pembilasan lagi dengan Aquade sebanyak 3 kali, lalu lakukan gluing selama 5-10 detik. Selanjutnya slide dibilas kembali dengan Aquade sebanyak 3 kali. Setelah itu lakukan proses dehidrasi, clearing. Berikut adalah gambaran pola hasil pulasan imunohistokimia.
Jadi sel membran polanya seperti ini. Ada 3 pola yang terlihat. Jadi membran sel dan area positifnya. Inti sel akan terlihat positif dan yang lainnya tidak. Ini sitoplasma saja yang terlihat positif, yang lainnya tidak. Ini untuk pada kasus pasien yang infeksi dari hepatitis B. Dan yang kedua ini infeksi dari Toxoplasma gondii dan adenovirus. Baik, cukup sekian. Terima kasih.